kelas Mandarin dari kelas Pokja, Perpustakaan Kelurahan Cisarua, Kota Sukabumi. Hari ini Lause Jogja akan memperkenalkan kebudayaan Mandarin, yaitu tentang tokoh dari kisah Laksamana Muhammad Cengho, atau dengan nama Indonesia Haji Mahmud Sam. Dia adalah salah satu komandan angkatan laut di zaman dinasti Ming yang memimpin 72 armada kapal angkatan laut dinasti Ming untuk ekspedisi atau menghibah ke seluruh dunia. Dan pertama kali singgahnya itu justru ke Indonesia, yaitu di Simongan, Semarang. Nah, di sini. Jadi beliau memulai pelayaran pertamanya itu tahun 1402 Masehi. Jadi kalau di Indonesia itu di zaman Keraton Kasepuhan Cirebon zamannya itu. Jadi kalau di Cirebon itu dipimpin oleh ayahanda dari Raden Sari Hidayatullah, raja ya, atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati ya, Raden Sari Hidayatullah. Kenapa Lause memilih tentang tokoh cerita Laksamana Muhammad Cengho? Karena dalam kisah ini praktek mengenal multikulturalisme dan kehidupan bertoleransinya sangat kental. Kita tahu dari sejarah bahwa Laksamana Muhammad Cengho sendiri beragama Islam. Dari Tiongkoknya itu beliau lahir di suku Hui. Di suku Hui, salah satu suku terbesar kelima di Tiongkok, dan berasal dari provinsi Xinjiang. China. Dan beliau sendiri ketika menghibah ke seluruh penjuru dunia, di dalam kapal armada angkatan laut dinasti Ming itu terdiri dari semua staf dan pegawai kerajaan, staf dari beliau. Itu juga terdiri dari semua agama yang ada di Tiongkok ya. Jadi ada staf beliau itu yang beragama Islam, yang beragama Islamnya ada, terus kedua ada yang beragama Konghucu, ada juga yang beragama Taoisme itu staf beliau, dan ada juga yang beragama Buddha ya. Pada zaman Laksamana Cengho menghibah. Jadi multikulturalismenya sangat kental. Beliau sendiri dari suku Hui, terus staf beliau juga ada dari suku yang lain. Karena di Tiongkok sendiri itu ada 56 suku bangsa dan 36 provinsi. Statusnya seperti itu. Nah, Laksamana Muhammad Cengho sendiri ketika berdinas dalam tugas kerajaan, ketika menghibah ke Indonesia, itu atas perintah dari Kaisar Yunlo dari zaman dinasti Ming. Nah, bagaimana penampilan beliau kalau secara formal? Kita bisa lihat mahkotanya harus seperti ini. Ini mahkota jenderal atau Laksamana, tapi angkatan laut ya, karena beliau memimpin divisi angkatan laut kerajaan. Kalau pita mahkota ini merupakan lambang seorang pemimpin. Kedua, kalau baju adatnya mengenakannya itu 2 lapis ya. Pertama itu ada jubah biru, ini jubah biru langit yang ada lambang seperti ada gambar air laut di bawahnya, ada gambar naga itu. Nah, terus kedua juga bajunya kuning, ini ada seperti besi ringan ini. Kalau celana panjang warnanya kuning, kalau beliau dulu pakainya seperti ini. Sepatunya sepatu khusus pemimpin ya. Ada lambang kepala macan dengan bordirannya dan lukisan-lukisannya. Kiri kanan sama, tidak berbeda ya. Bentuknya sama. Kenapa beliau mengenakan celana panjang? Supaya gampang untuk memberikan komando ya, untuk pindah wilayah dari suatu tempat ke tempat lain. Terus yang selanjutnya ini kita kenalkan juga, ini namanya Lingqi. Lingqi itu dari kata Mingling Oci, artinya bendera komando atau bendera perintah. Contohnya seperti ini contoh Lingqi. Di sini ada huruf kanji 1, ini bacanya Ling, perintah.
Ini ada naganya, warnanya kuning karena perintahnya dari raja langsung. Nah ini harus dibawa oleh seorang komandan, baik Laksamana Cheng Ho maupun para stafnya, komandan lapangan. Ini sebagai lambang perintah. Jadi ketika melaksanakan tugas di pelayaran, beliau dan rombongannya harus membawa bendera ini sebagai lambang tugas dari kerajaan. Nah yang selanjutnya ini kita kasih lihat, ini contoh kipas ya. Kipasnya ini tentang opera Cina, tentang kisah opera Cina. Di sini ada contoh wajah-wajah dari tokoh-tokoh sejarah kerajaan. Salah satunya Laksamana Muhammad Cheng Ho juga masuk ya. Jadi ini namanya Lian Pu atau face painting, lukis wajah. Hampir sama dengan kebudayaan tradisional di Indonesia. Nah kalau di bagian belakang ini keterangan ceritanya dalam teks bahasa Mandarin. Jadi penjelasan dari makna dari setiap lukis wajah yang ada di bagian kipas depan. Maknanya seperti itu. Yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu ini. Ini pedang. Pedang itu kalau bagi komandan angkatan laut atau angkatan darat kerajaan zaman dulu. Ini pedang biasanya dikasih khusus dari kaisar. Dikasih khusus dari kaisar untuk memimpin. Jadi ini semacam pedang komando dari raja. Jadi kalau Laksamana Muhammad Cheng Ho membawa pedang pemberian raja, jadi beliau bisa memberikan komando atau perintah tugas dengan lebih cepat karena beliau merupakan perwakilan dari kaisar langsung dalam ekspedisi. Kalau pedang ini tidak tajamnya, tumpul. Nah dibukanya hampir sama dengan seperti yang di Indonesia. Karena dalam bidang kebudayaan tradisional, pedang itu tidak boleh tajam, tumpul. Karena ini hanya untuk alat peraga kebudayaan. Karena berdasarkan peraturan kepabeanan Republik Indonesia, itu senjata kebudayaan itu kalau di galeri seni budaya itu tidak boleh tajam ya. Harus tumpul. Harus tumpul karena hanya untuk diperagakan saja dalam pentas seni budaya. Seperti itu contohnya. Nah dimasukin laginya sama persis dengan yang ada di Indonesia. Biasanya Laksamana Cheng Ho membawanya di tangan kanan. Karena tangan kanan itu lambang komando. Kurang lebih seperti itu yang bisa Lao Sejogi jelaskan tentang riwayat atau kisah sejarah dari Laksamana Muhammad Cheng Ho. Beliau memang merupakan seorang Muslim Tionghoa kedua setelah Pangeran Tan Bun An. Jadi Laksamana Muhammad Cheng Ho adalah Muslim Tionghoa kedua di zaman Geraha. Kalau sebelum beliau itu Pangeran Tan Bun An di era dinasti Yuan tahun 1200-an Masehi. Nah kalau Pangeran Tan Bun An ini Muslim Tionghoa pertama sebelum Laksamana Muhammad Cheng Ho. Kalau Pangeran Tan Bun An kisahnya tuh yaitu tentang perjalanan beliau dari dinasti Yuan ke Kesultanan Palembang. Kalau beliau memang Muslim Tionghoa pertama. Nah, Pangeran Tan Bun An kenapa masuk Islam menjadi Muslim? Karena beliau menikah dengan putri Siti Fatimah, anak dari Sultan Palembang sana itu. Kalau Laksamana Muhammad Cheng Ho enggak. Memang dari daratan Tiongkoknya beliau beragama Islam. Jadi Laksamana Muhammad Cheng Ho dari Tiongkoknya, dari negeri asalnya memang sudah beragama Islam. Kalau Pangeran Tan Bun An atau Putri Li Hongting itu termasuk mualaf kalau zaman kerajaan. Kalau Laksamana Muhammad Cheng Ho itu sudah dari kecilnya beragama Islam karena beliau tinggal di suku. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang kisah sejarah Laksamana Muhammad Cheng Ho dalam kelas bahasa Mandarin di kelompok Pokja Bahasa Mandarin Perpustakaan Kelurahan Cisarua Kota Sukabumi.
atas perhatian kita semuanya. Allah SWT terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.